Siapa sih yang gak pernah ngalamin yang namanya mengantri? Mulai dari ngantri beli es krim, beli tiket bioskop, menaiki wahana di tempat bermain, melakukan pembayaran di supermarket, sampai di rumah sakit, di bank, dan di bandara pun kita harus mengantri. Dan masih banyak lagi fenomena antrian yang bisa kita temui di kehidupan sehari-hari. Mengantri memang terkadang membosankan, apalagi kalau antriannya panjang. Bahkan beberapa orang bisa saja berhenti di tengah-tengah antrian saking lamanya menunggu. Sistem antrian yang kurang baik akan menyebabkan kerugian bagi suatu organisasi atau perusahaan. Oleh karena itu, untuk mempertahankan pelanggan, selalu ada usaha bagi sebuah organisasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggannya. Di antaranya yaitu menyediakan pelayanan yang cepat sehingga pelanggan tidak dibiarkan mengantri terlalu lama. Dalam upaya membentuk antrian yang efisien, diperlukan simulasi sistem antrian. Banyak sekali software yang dapat digunakan sebagai sarana pemodelan dan simulasi sistem antrian. Salah satunya yaitu Simulink yang terintegrasi pada software MATLAB. Simulasi sistem pada Simulink ini digambarkan dalam bentuk diagram blok dan panah-panah yang menggambarkan aliran sinyal dan fungsi-fungsi yang terlibat. Simulink merupakan software berbayar sehingga memerlukan lisensi untuk menggunakannya. Namun, terdapat free trial selama 1 bulan baik untuk Simulink berbasis desktop dan berbasis web. Simulink berbasis web dapat diakses melalui mathworks.com. Di sini kita bisa login dengan memasukkan email dan password. Jika belum memiliki akun MathWorks, daftar terlebih dahulu dan ikuti prosedur yang ada pada web. Setelah masuk, kita akan diminta untuk memasukkan nomor lisensi. Namun jika belum memiliki lisensi, kita dapat menggunakan free trial dengan mengklik opsi No Thanks. Di sini tertera bahwa akun yang digunakan sekarang merupakan free trial. Selanjutnya, kita dapat menggunakan Simulink dengan pertama-tama masuk ke matlab.mathworks.com, pilih Simulink on-ramp, sehingga akan muncul halaman awal dari MATLAB. Modul Simulink dapat dijalankan dengan mengklik icon Simulink, sehingga akan memunculkan halaman awal dari Simulink dengan pilihan-pilihan template simulasi model sesuai kebutuhan analisis. Kita dapat memilih blank model untuk membuat model simulasi antrian. Setelah jendela Simulink terbuka, simulasi model dapat mulai dilakukan. Untuk software berbasis desktop dapat diunduh melalui link matlab.mathworks.com. Klik install MATLAB on your desktop di bagian kanan atas. Pengunduhan dapat langsung dilakukan dengan mengklik tombol download. Setelah pengunduhan selesai, kita dapat membuka installer MATLAB dengan tampilan seperti ini. Kita dapat memasukkan password dan email sesuai akun yang kita daftarkan di website MathWorks. Lalu setujui license agreement-nya, klik yes, dan dapat dilihat lisensi yang digunakan yaitu lisensi trial. Pilih produk MATLAB sesuai kebutuhan. Semakin banyak produk yang dipilih, konsumsi storage akan lebih besar. Di sini kita akan memilih semua produknya. Jika tahap registrasi sudah selesai, maka kita bisa langsung memulai instalasi. Instalasinya memakan waktu yang cukup lama. Ketika instalasi sudah selesai, software MATLAB sudah siap untuk digunakan. Pada software Simulink dapat ditemukan 3 bagian utama, yaitu modeling window, main taskbar, dan library browser. Modeling window merupakan tempat membangun model simulasi dengan merangkai blok-blok dari library browser. Main taskbar mencakup elemen-elemen dasar seperti tombol untuk menjalankan dan menghentikan proses dari simulasi. Lalu, pada taskbar terdapat fitur utama dari Simulink, yaitu library browser yang dilengkapi fitur search bar untuk memudahkan pencarian blok.
Terdapat berbagai macam blok yang dikelompokkan berdasarkan kegunaannya dalam analisis. Kelompok blok yang digunakan untuk analisis antrian yaitu SIM events. Oke, sekarang kita akan masuk ke contoh pengaplikasian modul Simulink pada studi kasus mengenai antrian pasien di rumah sakit. Pada suatu rumah sakit, terdapat 3 dokter yang menangani pasien. Rata-rata waktu antar kedatangan pasien adalah 9,6 menit, sementara rata-rata masing-masing dokter dalam memeriksa kesehatan pasien yaitu 20 menit, 15 menit, dan 12 menit per pasien. Rata-rata waktu antar kedatangan dan waktu pelayanan berdistribusi eksponensial. Misalkan akan disimulasikan panjang antrian berdasarkan FIFO atau first in first out dan rata-rata waktu tunggu dengan 10.000 percobaan. Nah, di sini akan dibandingkan utilisasi dari ketiga dokter. Dari narasi studi kasus tadi, kita dapat memperoleh informasi bahwa waktu antar kedatangan dan waktu pelayanan berdistribusi eksponensial. Terdapat 3 server yaitu dokter 1, dokter 2, dan dokter 3, sehingga model antrian dalam notasi Kendall dapat ditulis sebagai MM3. Lalu diperoleh pula nilai lambda atau tingkat kedatangan sebesar 9,6 pelanggan per menit, serta nilai mu atau tingkat pelayanan masing-masing servernya seperti yang terlihat pada layar, yaitu untuk mu1 sebesar 20 pelanggan per menit, mu2 15 pelanggan per menit, dan mu3 12 pelanggan per menit. Dengan informasi sebelumnya, kita dapat membuat model simulasi antrian. Pertama-tama, buka jendela library browser pada taskbar. Lalu kita akan menggunakan library SIM events. Pilih entitas library blocks. Selanjutnya, kita akan membentuk model dari entitas-entitas pada library SIM events dengan mendrag and drop blok-blok pada library ke jendela model. Blok pertama yang akan kita gunakan terdapat pada entitas entity generator, yaitu time-based entity generator. Klik 2 kali pada blok untuk memunculkan blok parameters. Kita ubah distribusinya menjadi eksponensial dan min atau rata-ratanya menjadi 9,6. Blok selanjutnya yaitu read timer yang terdapat pada entitas timing. Selanjutnya blok Vivo QU yang terdapat pada entitas QU. Sambungkan dengan blok sebelumnya. Lalu pada entitas routing, pilih output switch, hubungkan dengan blok sebelumnya. Lalu kita akan menggunakan blok single server sebanyak 3 yang menggambarkan banyaknya server, yaitu 3 dokter. Selanjutnya, kita gunakan blok read timer, duplikat blok menjadi 3, dan sambungkan ke blok single server. Lalu, gunakan 3 blok entity sync dan sambungkan ke blok read timer. Rename blok single server menjadi dokter 1, dokter 2, dan dokter 3. Lalu klik 2 kali pada setiap server untuk membuka blok parametersnya dan mengubah sumber service time-nya menjadi signal port T agar dapat dihubungkan dengan blok selanjutnya. Tambahkan blok events based random number pada entitas signal generator. Blok ini digunakan untuk mendefinisikan rata-rata pelayanan setiap servernya. Lalu sambungkan dengan blok masing-masing server. Klik blok 2 kali untuk mengubah nilai min atau rata-rata masing-masing dokter dalam memeriksa kesehatan pasien, yaitu 20 menit per pasien untuk dokter 1, 15 menit per pasien untuk dokter 2,
dan 12 menit per pasien untuk dokter 3. Untuk blok Vivo QU, ubah parameter kapasitinya menjadi 50 dan checklist kedua parameter statistik agar terbentuk port untuk disambungkan ke blok selanjutnya. Selanjutnya, gunakan blok signal scope, duplikat menjadi 2, dan sambungkan ke port W dan port N pada blok Vivo QU. Blok yang disambungkan ke port W diberi nama average weight, sedangkan blok yang disambungkan ke port N diberi nama QU length. Pada setiap server dokter, checklist statistik utilization util untuk menambahkan port utilisasi pada blok. Lalu, gunakan lagi 3 blok signal scope untuk membentuk grafik utilisasi masing-masing dokter. Rename signal scope yang dihubungkan dengan blok single server menjadi dokter utilization. Selanjutnya, ubah banyak percobaan menjadi 10.000 dan simulasi dapat dijalankan dengan mengklik tombol Run. Setelah di-run, muncul grafik hasil simulasi antrian di rumah sakit mencakup grafik QU length atau panjang antrian, grafik average weight, dan grafik utilisasi ketiga dokter di rumah sakit. Grafik QU length menunjukkan banyak antrian atau panjang antrian pada 10.000 percobaan. Dapat dilihat antrian pasien terbanyak di rumah sakit yaitu sebanyak 10 orang. Pada grafik average weight dapat terlihat rata-rata jumlah pelanggan yang menunggu dalam antrian yaitu 4 orang pelanggan. Selanjutnya ada grafik utilization atau utilisasi. Utilisasi ini dilihat sebagai ukuran produktivitas. Berdasarkan grafik utilization dapat terlihat bahwa dokter 1 lebih produktif dibandingkan dokter lainnya yaitu berkisar antara 0,6 hingga 0,8. Yang artinya dari jam kerja tertentu, dokter 1 menghabiskan 60% hingga 80% waktunya untuk menangani pasien, sedangkan dokter 2 menghabiskan 50% hingga 60% waktunya untuk menangani pasien, dan dokter 3 menghabiskan 35% hingga 40% waktunya untuk menangani pasien. Dalam menyelesaikan permasalahan antrian, software Simulink memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya, karena Simulink terintegrasi dengan MATLAB, data dapat dengan mudah ditransfer antar program, dapat menggabungkan algoritma MATLAB ke dalam model, dan mengekspor hasil simulasi ke MATLAB untuk analisis lebih lanjut. Selain itu, keunggulan yang dimiliki software ini yaitu terdapat perangkat lunak berbasis web, sehingga tidak perlu dilakukan instalasi software tambahan pada perangkat yang digunakan. Pengguna hanya memerlukan akses internet dan web browser, penyimpanannya pun berbasis cloud dan tidak membutuhkan banyak sumber daya baik dari sisi perangkat keras maupun perangkat lunak pada desktop. Kekurangan dari software Simulink yaitu bukan merupakan software yang open source. Dengan kata lain, software ini berbayar, diperlukan lisensi untuk dapat mengakses fitur-fiturnya, namun disediakan free trial selama 1 bulan. Selain itu, untuk simulasi antrian dengan Simulink akan lebih mudah jika input data dari nilai-nilai parameternya seperti rata-rata waktu antar kedatangannya dan lain sebagainya, dan bukan dari data aslinya. Pada software ini pun tidak terlihat notasi dari setiap parameternya, sehingga untuk menginterpretasikan hasil analisisnya perlu melihat banyak referensi atau documentation yang disediakan oleh MATLAB sendiri. Sekian penjelasan dan tutorial mengenai simulasi antrian dengan menggunakan software Simulink. Semoga bermanfaat.